dari kelompok 4, kami akan menyampaikan materi tentang moluska. Saya Indri Fitria Handayani, NPM 1940102058. Saya akan menyampaikan materi tentang definisi moluska dan karakteristik moluska. Definisi moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik, selomata, dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang, seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, kiton, dan cumi-cumi. Filum moluska merupakan filum terbesar kedua setelah arthropoda. Masuk ke karakteristik moluska. Karakteristik moluska yaitu meliputi ukuran dan bentuk tubuh moluska bervariasi. Yang kedua, bertubuh lunak dan tidak beruas-ruas. Yang ketiga, hewan tripoblastik selomata. Yang keempat, tidak mempunyai tulang belakang. Yang kelima, hidup di air dan di darat. Yang keenam, memiliki cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. Yang ketujuh, organ ekskresi berupa nefridia. Yang ke-8, memiliki radula atau lidah bergigi atau lidah parut. Yang ke-9, hewan heterotrof. Yang ke-10, berproduksi secara seksual. Yang ke-11, bentuk tubuhnya simetri bilateral. Yang ke-12, tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mantel. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Soraya. Perkenalkan, nama saya Soraya, NPM 1940102054. Saya akan membawakan materi tentang morfologi dan anatomi moluska. Morfologi moluska. Yang pertama, kaki. Kaki merupakan perpanjangan atau penjuluran dari bagian ventral tubuh yang berotot. Kaki berfungsi untuk bergerak. Pada sebagian moluska, kaki telah termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Yang kedua, massa visceral. Massa visceral adalah bagian tubuh yang lunak dari moluska. Di dalam massa visceral terdapat organ-organ seperti organ pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Massa visceral dilindungi oleh mantel. Yang ketiga, mantel. Mantel adalah jaringan tebal yang melindungi massa visceral. Mantel membantu suatu rongga yang disebut rongga mantel. Di dalam rongga mantel berisi cairan. Cairan tersebut adalah tempat lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Anatomi moluska. Yang pertama, sistem saraf. Moluska terdiri dari cincin saraf. Sistem saraf ini mengelilingi esofagus dengan serabut saraf yang menyebar. Yang kedua, pencernaan moluska. Saluran pencernaan lengkap di mulut terdapat radula, kecuali pada Pelecypoda, dan mulut berhubungan dengan esofagus, perut, dan usus yang melingkar. Yang ketiga, pernapasan moluska. Alat pernapasan moluska kebanyakan adalah sepasang insang, atau lebih yang dinamakan ctenidia. Beberapa jenis mempunyai paru-paru atau kedua-duanya. Yang keempat, reproduksi moluska. Moluska bereproduksi secara seksual. Pada umumnya, organ reproduksi jantan dan betina pada umumnya terpisah pada individu lain atau gonokoris. Namun, meski begitu, jenis siput tertentu ada yang bersifat hermafrodit. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Winnie. Perkenalkan, nama saya Winnie dengan NPM 1940102025. Di sini saya akan melanjutkan materi anatomi.
Yang pertama, sistem pencernaan moluska. Sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Pada jenis moluska tertentu, di bagian mulutnya terdapat organ seperti rahang dan lidah yang bergerigi, yang bisa bergerak ke depan dan belakang. Kemudian sistem saraf moluska. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan serabut saraf lainnya, dengan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersarafi berbagai organ. Sistem ekskresi moluska. Sistem ekskresi moluska yaitu berupa nefridia yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Raja Safira. Saya Reza Safira, NPM 1940102066, akan membawakan materi tentang peran ekologis moluska dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Peran ekologis moluska sebagai pelindung pantai dari hempasan arus gelombang laut, menjaga ekosistem tanah. Peranannya dalam menjaga ekosistem tanah adalah karena hewan ini memakan daunan, yang pada akhirnya akan menyumbangkan bahan organik hasil pencernaannya ke permukaan tanah, sehingga organisme lain seperti cacing dan mikroorganisme tanah lainnya dapat memanfaatkannya. Selanjutnya, manfaat moluska bagi kehidupan manusia. Di antaranya sebagai sumber protein, bahan pakan ternak, bahan industri, dan sebagai bahan pupuk. Untuk bahan makanan atau sebagai sumber protein hewan, misalnya kerang, cumi-cumi, beberapa siput air, dan bekicot. Yang ketiga, penghasil mutiara, yaitu tiram mutiara. Ada dua macam mutiara, mutiara alami dan buatan. Mutiara alami terbentuk karena benda asing, seperti pasir yang masuk di antara cangkok dan mantelnya. Lapisan nakreas akan terbentuk karena menyelimuti benda asing tersebut, sehingga terbentuklah mutiara. Mutiara buatan, suatu kegiatan manusia yang dengan sengaja memasukkan benda asing pada lapisan antara nakreas dan rongga mantelnya. Yang terakhir, sebagai hiasan rumah. Misalnya, berasal dari cangkok kerang sebagai hiasan dinding, tirai jendela, atau pintu, dan tempat perhiasan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen di kolom komentar di Classroom. Terima kasih.